Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atima alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqika fa minka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walaka syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan program inspirasinya. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan hikmah dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hikmah dari gerakan sujud, ya. Dan kita akan melanjutkan berkaitan dengan hikmah dari gerakan atau posisi duduk dalam sholat, baik duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Intinya adalah posisi duduk. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari posisi duduk ini? Ya. Ternyata posisi duduk itu dimana kita dalam posisi sangat kokoh, ya. Jadi kalau Anda dalam keadaan ruku, Anda didorong dari belakang ataupun disenggol dari samping, Anda akan rubuh, ya, akan sempoyongan, ya. Ataupun dalam posisi kita berdiri, karena posisi berdiri kita bukan posisi kuda-kuda dalam bela diri, atau bukan posisi berdirinya kuda-kuda dalam posisi pencaksilat, ya, maka posisi berdirinya kita pun akan mudah rubuh ketika didorong dari belakang atau dari samping, ya. Apalagi kalau dalam posisi ruku itu didorong dari belakang akan sempoyongan. Tapi kalau posisi duduk dalam sholat, baik posisi di antara dua sujud, ya, ataupun duduk tasyahud, maka kita posisinya kokoh. Jadi kalau dinaikin oleh cucu kita yang biasanya kalau kita sholat, cucu kita ikut sholat, ya, cucu kita akan bermain, ya, di punggung kita atau di pundak kita. Nah, kalau dalam posisi duduk, walaupun cucu kita itu misalkan naik di pundak kita, kita tidak akan goyah, tidak akan terjatuh, ya. Apa yang bisa kita ambil dalam posisi duduk, ya, di dalam sholat ini? Ini seperti gunung, ya. Jadi kokoh gitu, seperti gunung. Bahkan, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi karena masih goyang buminya, ya, masih bergerak, masih goyang begitu. Allah lalu kemudian menciptakan gunung. Nah, gunung ini sebagai pasaknya bagi bumi, pengokoh, penguat supaya bumi tidak guncang, ya. Jadi gunung ini pasaknya bumi, ya, paku bumi, sehingga tidak goyang. Dan gunung itu kokoh sekali. Apalagi kita menyaksikan gunung-gunung yang besar-besar, seperti kalau di Jawa Barat tuh Gunung Ciremai, atau mungkin di Jawa Tengah Gunung Merapi, atau gunung-gunung yang lain, ya, gunung-gunung gede di wilayah Sukabumi dan Bogor, ya.
atau gunung apa yang Anda tahulah ya, itu kokoh. Nah, apa inspirasi yang bisa kita ambil? Ya, inspirasinya adalah bahwa dalam kehidupan ya, kita diperlukan kekokohan ya, kekokohan, keteguhan ya, kekokohan di dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi dalam hidup kita. Ini bisa kita ambil hikmahnya dari saat kita atau pada saat kita posisi duduk di dalam sholat. Jadi posisi duduk dalam sholat mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus kokoh sekokoh gunung, tangguh setangguh gunung di dalam menghadapi situasi apapun ya. Sehingga tentu dalam saat kita mewujudkan impian-impian itu ada banyak godaan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan. Nah, dibutuhkan kekokohan jiwa ya, kekokohan pemikiran dan gagasan kita, dan tentunya dibutuhkan kekokohan mentalitas kita ya di dalam menghadapi rintangan, menghadapi ujian, menghadapi berbagai macam turbulasi dalam kehidupan ini. Ya, tentu setiap kita mengalami guncangan-guncangan dalam hidup sebagai sebuah proses ya. Setiap kita pasti itu mengalami guncangan-guncangan dalam hidup, dan itu adalah sebuah proses. Maka keteguhan, kekokohan seperti posisi saat kita duduk dalam sholat itu ya, yang diibaratkan seperti gunung yang kokoh itu, itulah salah satu modal penting di dalam mewujudkan harapan-harapan, di dalam menghadapi segala macam rintangan, cobaan, turbulasi dalam mewujudkan impian kita. Demikian, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita membutuhkan kekokohan dalam hidup, kekokohan keyakinan, kekokohan pemikiran dan gagasan-gagasan kita, kemudian dibutuhkan kekokohan dalam action kita ya. Jadi tidak mudah goyah, tidak mudah kemudian dipatahkan oleh angin, tidak mudah dipatahkan oleh badai ya, tidak mudah dirobohkan oleh gelombang ujian-ujian dalam kehidupan. Fokus selalu kepada impian, fokus selalu kepada harapan-harapan kita. Ingat ya, nikmati dagingnya saat kita menikmati ikan yang ada durinya ya. Fokuslah pada dagingnya dan jangan hiraukan duri-durinya, maka kita akan dapat menikmati sarapan pagi dengan ya lezat saat dihidangkan ya, saat kita menghadapi hidangan